Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadan ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, sahabatnya, serta orang yang berpegang teguh kepada sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal ihsan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Anta udallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sungguh Allah melihatmu. Jadi, setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap amalan, semua apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yarana hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, melihat pula perubahan gerakan tubuhmu di antara orang-orang yang sujud. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Qatadah mengatakan bahwa Allah itu melihat setiap amalan manusia. Syekh Muhammad Al-Amin Asyayankiti menyatakan, apabila seorang manusia yang lemah menyadari bahwa Rabb-nya berada dekat dan selalu mengawasi dalam semua ucapan, perbuatan, niatnya, maka lunaklah hatinya dan ia akan takut kepada Allah dan mengihsankan amalannya hanya untuk kepada Allah semata. Bahwa penjelasan ini seirama dengan kisah seorang pemuda yang dimana pemuda itu masuk ke dalam rumah dan menemukan sepiring terong. Ada yang tahu kisahnya? Singkat cerita, si pemuda ini masuk ke dalam rumah yang sepi dan di luarnya dia mencium aroma bau masakan yang dimana seakan-akan aroma ini magnet yang menariknya. Singkat cerita, dia langsung mengambil terong itu. Ketika hendak memakannya, dan dalam gigitan pertama, ihsannya itu langsung menyadarkan dirinya. Astagfirullahaladzim. Lalu dia berkata di dalam hatinya, "Aku adalah seorang penuntut ilmu dan aku tinggal di masjid. Pantaskah aku masuk ke rumah orang dan mencuri barang yang bukan milikku?" Dia menyadari bahwa ini adalah kesalahan yang sungguh besar. Lalu singkat ceritanya lagi, dia seketika itu setelah pulang dari rumah itu langsung menikah dengan seorang perempuan. Ketika sudah menikah, akad, langsung dibawalah ke rumahnya.
Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, lalu perempuan ini membuka hijabnya yang menutupi tubuhnya. Intinya hijab apa? Cadar gitu. Ketika dilihat oleh pemuda ini, Masya Allah. Ternyata istrinya itu masih muda dan sangat cantik. Masya Allah. Ternyata seketika itu pun dia sadar bahwa istrinya itu adalah pemilik rumah yang tadi dia telah masuki. Gimana? Ya. Dan singkat cerita, pemuda ini langsung menceritakan gimana kejadiannya. Lalu si istrinya itu berkata kepada pemuda ini, coba kita pikirkan apa yang akan dipikirkan istri zaman sekarang ketika mengetahui si suaminya telah mencuri ataupun akan mencuri. Ceraiin, apa lagi? Banyak, kadang. Beda sama perempuan zaman-zaman dulu, ketika perempuan itu memiliki keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu si istri berkata kepada pemuda ini, kepada suaminya, inilah buah sifat dari amanah. Kau jaga kehormatanmu dan kau tinggalkan terong yang haram itu. Lalu Allah berikan kepadamu rumah ini semuanya beserta pemiliknya dalam keadaan halal. Masya Allah. Jadi semua hartanya jadi milik pemuda ini. Masya Allah. Masyaallah muslimin. Ini adalah hasil dari ihsan yang jika tertancap pada diri seseorang yang beriman. Dalam pemahaman ihsan ini, si orang yang memiliki ihsan akan merasa seperti akan merasa diawasi oleh Allah yang Maha melihat, sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan akan terjaga wibawanya, insyaallah. Yohani fillah rahimakumullah. Ihsan juga merupakan benteng bagi diri kita dari kemaksiatan yang ada di dalam tubuh manusia. Dan ihsan juga akan menjaga amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Orang yang memiliki rasa ihsan, dia akan selalu diawasi setiap perbuatannya, setiap amalannya berada di dalam pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang seirama dengan kisah tadi yang berbunyi, innaka lan tad'a syai'an lillahi 'azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberimu ganti dengan yang lebih baik darinya. Masya Allah. Jadi seorang muslim itu tidak akan pernah rugi, bahkan memiliki keuntungan yang besar jika dia memiliki keimanan yang besar kepada Allah. Lantas, apakah yang akan terjadi jika seseorang itu tidak memiliki rasa ihsan di dalam dirinya? Diriwayatkan dari Thauban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh aku telah mengetahui bahwa ada di antara kaumku yang akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawa kebaikan yang begitu besar, sebesar gunung Tihamah yang putih. Lalu Allah jadikan debu yang berterbangan. Lalu Thauban bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka dan jelaskanlah perihal mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari. Beliau Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya mereka adalah sesungguhnya mereka adalah seperti kalian, dari golongan kalian. Mereka sholat sebagaimana kalian sholat, tetapi
mereka adalah kaum yang apabila mereka bersendirian, mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwasanya betapa pentingnya ihsan pada diri orang muslim. Orang yang memiliki ihsan di dalam dirinya akan terjaga baik dari amalannya maupun pahalanya yang telah dia bangun untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, dan dia akan menjadi orang yang tidak akan pernah merugi. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, itulah kisah yang mungkin menjadi pengingat bagi kita agar kita semakin lebih ikhlas lagi dalam berbuat kebaikan kepada Allah, dan juga semoga kita diberikan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwani fillah rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya berlindung kepada Allah dari perkataan yang tidak saya lakukan. Semoga kita semua menjadi ahli surga. Amin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.